Anda kembali di Pemimpin Rakyat, pemirsa. 2 hari tak bisa dihubungi seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Sadis, bagian kepala dan wajah korban dilakban. Korban bernama Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ia adalah seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri. Saat ini polisi masih terus menyelidiki penyebab kematian Arya. Arya ditemukan tewas oleh penjaga kosannya setelah istrinya kesulitan menghubungi ponsel korban. Keluarga korban bercerita saat ditemukan kondisi korban cukup mengenaskan, di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya. Dirjen Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judan Nugraha mengakui kematian diplomat mudanya. Selama ini Arya bertugas menangani isu-isu kriminal WNI. Kemenlu juga ucapkan duka cita atas tewasnya Arya yang meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Sementara itu, Kemenlu tidak ingin berspekulasi atas penyebab meninggalnya Arya. Kemenlu pun menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. Saat ini polisi masih terus menyelidiki penyebab kematian Arya. Sementara jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat akan mengenakan tarif tambahan 10% bagi negara anggota BRICS. Sementara Indonesia sebagai anggota BRICS kini telah dikenakan tarif 32%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS. Pernyataan ini disampaikan Trump dalam rapat kabinet di Gedung Putih. BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Indonesia sendiri saat ini tergabung dalam BRICS. Amerika Serikat telah mengenakan tarif tambahan impor sebesar 32% kepada Indonesia. Sejumlah langkah pun diambil pemerintah, salah satunya dengan terus bernegosiasi dengan AS. Tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus, artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi, dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi. Karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik, dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Sebelumnya pada April 2025, Presiden Trump umumkan akan mengenakan kenaikan tarif impor tambahan 32% untuk produk Indonesia yang masuk ke AS. Indonesia diberikan waktu 90 hari untuk negosiasi tarif ini. Sejumlah upaya negosiasi telah dilakukan Indonesia, namun ternyata AS tetap pada pendiriannya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba belusukan bareng Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto. Keduanya menghadiri panen tebu di Sleman, Yogyakarta. Ada pemandangan berbeda dalam kunjungan Wapres Gibran di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kali ini Gibran tak hanya didampingi Menteri, tetapi juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto.
Gibran dan Titi hadiri panen tebu bersama petani di Sleman, Yogyakarta. Wapres Gibran menekankan kehadiran Titi sebagai ketua komisi yang membidangi pertanian sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan legislatif. Ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bu Ketua Komisi yang sudah berkenan hadir mendampingi saya dari pagi, satu pesawat. Ini penting ya untuk apa? Sinergi pemerintah dengan legislatif, apalagi beliau di Komisi 4 Pertanian, jadi ini penting sekali untuk bisa bersinergi antara kami dan DPR. Keduanya juga menggelar dialog untuk mendengarkan keluhan dan tantangan yang dihadapi petani. Gibran kembali tekankan Indonesia akan swasembada gula paling lambat tahun 2028. Wali Kota Surabaya bersama TNI Polri menggelar razia jam malam terhadap pelajar di Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, usai jeda. Pemirsa, Wali Kota Surabaya bersama TNI Polri menggelar razia jam malam terhadap pelajar di Surabaya, Jawa Timur. Dalam razia ditemukan sejumlah remaja yang asyik nongkrong di warung kopi. Sejumlah personel TNI Polri menggelar razia jam malam di sepanjang Jalan Protokol Surabaya, Jawa Timur. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung melakukan razia dan patroli menyisir setiap warung kopi hingga taman tempat pemuda nongkrong. Eri juga sempat menanyakan kartu tanda penduduk kepada para remaja hingga menghubungi orang tua mereka. Pemkot Surabaya menerapkan pembatasan jam malam untuk anak-anak dan remaja demi menghindari tawuran ataupun balap liar. Dan ini bukan sebagai apa ya, ketika mereka tertangkap terus dihukum, tidak. Tapi saya ingin mengingatkan kembali orang tua. Orang tua ini melahirkan anaknya, diberikan Tuhan kewajiban untuk mendidik anaknya. Nah kalau sekarang anaknya di taman berdua, goncengan 3, nggak ngerti. Terus negatif, kegiatannya di luar nggak ngerti. Dan kewajiban orang tua kan berarti hilang. Maka itu yang kita akan ingatkan kembali hari ini. Penerapan jam malam di Kota Surabaya akan terus dilaksanakan karena efektif menekan angka kenakalan remaja. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Setelah viral dan mendunia, Ryan Arhandika melalui tarian aura forming, bocah asal Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, ditunjuk menjadi Duta Pariwisata Riau. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Deswita Biona dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Aura farming yang mendunia ini viral dengan hadirnya bocah yang menari di atas perahu dalam lomba pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Aura farming ini mendunia lantaran banyak kalangan selebritas Indonesia maupun dunia yang mengikuti gerakan tersebut dan videonya viral di media sosial. Ryan Arhandika, bocah viral yang tariannya diikuti banyak orang. Berkat prestasinya ini, Dika yang baru berusia 11 tahun itu diundang ke kantor Gubernur Riau untuk ditunjuk sebagai Duta Pariwisata. Nggak nyangka sebelumnya ya? Udah berapa lama ini pacu jalur sebagai apa? Sebagai onjai berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Nah. Apa sih sisi tersulit atau yang buat pacu jalur ini menarik buat adik sendiri? Asik nggak kira-kira? Asik. Apa yang susah kira-kira? Menyeimbangkan badan atau gimana? Menyeimbangkan badan susah. Tak hanya menjadi Duta Pariwisata, Dika juga menerima bantuan uang pendidikan senilai 20 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Riau. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid.
Ini merupakan momen yang baik bagi saya sebagai pemimpin dalam rangka mempromosikan budaya dan tradisi Riau. Beliau